Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lause Aisyah. Apa kabarnya hari ini semuanya? Semoga kita selalu sehat dan selalu bahagia. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan kebersihan ya. Rajin cuci tangan, dan untuk sekarang ini hindari dulu tempat keramaian kecuali ada hal penting yang ingin dilakukan. Nah, hari ini kita belajar buku Mehua masih di unit 1 tentang 我的房间很乱. Namun di bagian kedua ini kita akan mempelajari mengenai 课文 atau teks bacaan ya. 今天我们要学课文第一课我的房间很乱. Jangan lupa bagi anak-anak semuanya selalu dukung Lause untuk subscribe bagi yang belum, dan like video ini, kemudian komen dan share ya. Terima kasih sebelumnya. Nah, bab ini kan kita ada 5 yang akan dipelajari. Yang pertama itu teks bacaan, kosakata baru, kegiatan kelas, kemudian tata bahasa dan menulis. Untuk yang kosakata kita sudah pelajari di video sebelumnya, dan hari ini kita akan mulai membaca teks bacaannya. Disimak ya. 教学目的 tujuan pembelajaran kita adalah 第一学生会读课文. Jadi kalian Lause harapkan setelah menonton video pembelajaran ini bisa membaca teks bacaan secara garis besar, terutama teks yang ada kosakata baru yang sudah kita pelajari. Dan yang kedua, 第二学生知道课文的意思是什么. Jadi Lause harap kalian bisa tahu kira-kira arti dari teks bacaan secara garis besar itu apa ya. Secara keseluruhan kita akan pelajari, namun Lause harap secara mandiri kalian sudah bisa memahami arti daripada teks bacaannya setelah menonton video pembelajaran ini. 好，小朋友们，我们开始上课，请你们注意. Nah, anak-anak, kita akan mulai belajar. Silahkan diperhatikan ya. Bagi anak-anak yang kesulitan atau perlu bantuan, silahkan minta dampingi orang tua. Ucapkan minta tolong apabila ingin meminta bantuan, dan jangan lupa ucapkan terima kasih ketika sudah diberi bantuan ya. 课文 teks bacaan. Dalam bahasa Mandarin disebut 课文. 今天我们要学课文. Judulnya kita sudah pelajari dan sudah ada yang menulis artinya di kolom komentar ya. 我的房间很乱. Artinya adalah kamar saya sangat berantakan. Ayo, siapa nih yang kamarnya masih suka berantakan? Yang bangun tidur tidak bereskan tempat tidurnya. Nah, jadi kalau bangun tidur langsung dirapikan tempat tidurnya ya, bantu mamanya. Kalau belajarnya kamarnya berantakan, nanti kalian gak nyaman, kemudian kotor, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk kalimat yang pertama, nah, 请你们跟着老师读. Jadi ikuti Lause membaca ya. Dengarkan baik-baik pelafalan dan nadanya. 这是我的房间. 我的房间很乱. Kita baca sekali lagi. 这是我的房间. 我的房间很乱. Oke, 这是我的房间. 我的房间很乱. Artinya adalah 这是 ini, 是 adalah,
Ini adalah 我的房间 kamar saya. 我的房间很乱. Kamar saya sangat berantakan. Kita lanjut kalimat yang kedua. 我的笔在哪儿呢? Sekali lagi. 我的笔在哪儿呢? 我的笔在哪儿呢? Artinya adalah 我的 kepunyaan saya, 笔 itu pensil. Jadi 我的笔 itu pensil saya, 在哪儿呢? Di mana? Jadi 我的笔在哪儿呢? Artinya pensil saya di mana? Atau dalam bahasa Indonesia, di mana pensil saya? Sudah paham ya? Nah, ini jadi ketika kamarnya berantakan, ada saja barang yang hilang, keselip tertimpa barang yang ada di kamar. Jadi selalu rapikan tempat tidurnya ya, kamarnya juga. Kita lanjut. 我看看床上没有笔。我看看床上没有笔. Artinya adalah 我 saya, 看 melihat, 床上 床itu ranjang atau tempat tidur, 上 itu atas, 床上 itu artinya di atas ranjang. Kalau dalam bahasa Indonesia yang kita sebut adalah 上 terlebih dahulu, atas baru ranjang, di atas ranjang. Nah, kalau dalam bahasa Mandarin, jadi nama tempatnya dulu, ranjangnya dulu, baru kata shang di belakangnya. Jadi chuang shang. Terbalik dengan bahasa Indonesia ya. 我看看床上. Saya lihat atau saya melihat-lihat di atas ranjang. 床上没有笔. Di atas ranjang, 没有 itu tidak ada. 没有笔 tidak ada pensil. Jadi 没有 di situ tidak ada ya. 床上 di atas ranjang. 好，我们继续。我看看床下也没有笔. Sekali lagi kita baca. 我看看床下也没有笔. Artinya adalah saya lihat di bawah ranjang tidak ada pensil. Jadi kalau tadi chuang shang itu di atas ranjang, maka chuang xia itu di bawah, chuang xia di bawah ranjang. Jadi kalau di bawah ranjang bukan xia chuang, tetapi chuang xia. Ya, kemudian 床下也没有笔. Di bawah ranjang juga tidak ada pensil ya. Kita lanjut berikutnya. 我看看枕头上也没有笔. Kita baca sekali lagi. 我看看枕头上也没有笔. Saya melihat di atas bantal tidak ada pensil. Nah, sama seperti tadi, di atas bantal dalam bahasa Mandarin adalah 枕头上, bukan 上枕头. Jadi nama barangnya dulu, bantalnya dulu, baru atas, 枕头上. Oke, kita lanjut. Jadi di atas bantal tidak ada pensil ya. Kita lanjut. 我跟着老师读。我看看枕头下也没有笔. Artinya, saya melihat-lihat di bawah bantal. 枕头下. Di bawah bantal, 没有笔, tidak ada. Jadi di bawah bantal juga tidak ada pensil ya. Kita lanjut. 我看看抱枕上没有笔.
我看看抱枕上没有笔。Saya melihat di bawah, di atas ya, di atas baojen. Masih ingat apa itu baojen? Ya, baojen itu guling. Saya melihat-lihat di atas guling. Baojen shang mei you bi. Di atas guling tidak ada pensil. Nah, ini artinya saya lihat di atas guling tidak ada pensil. Nah, lanjut. 我看看抱枕下也没有笔。Jangan lupa ikuti lause baca ya. 我看看抱枕下也没有笔。Saya melihat di bawah guling. Di bawah guling juga tidak ada pensil. 抱枕下 di bawah guling. Lanjut. 跟着老师读。我的笔在哪儿呢？ Pensil saya di mana? 我的笔 pensil saya 在 itu di, 哪儿 mana, 在哪儿 di mana? Di mana pensil saya? Ya. Jawabannya adalah 原来在被子下呢。 Sekali lagi. 原来在被子下呢。 原来 masih ingat apa arti kata 原来? Ya, 原来 artinya adalah ternyata. 在 被子 ada di bawah selimut. 在被子下呢 ternyata pensilnya ada di bawah selimut. Nah, jadi kalau kamarnya berantakan, selimutnya kemana-mana, pensilnya nggak diberesin, ya barangnya suka hilang atau terselip di bawah barang-barang kalian ya. Jadi di rumah jangan lupa selalu rapikan kamarnya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi latihan membaca. Silakan anak-anak perhatikan huruf Mandarin dan pinyin-nya, kemudian ikuti lause membaca sesuai pelafalan dan nada yang benar ya. Karena nanti di akhir bab lause akan tugaskan kalian untuk membaca kata atau kalimat, dan itu dinilai pelafalan dan nadanya. Hao. Nah, kita baca dulu tanpa pinyin ya. Jadi kita baca tanpa pinyin, anak-anak sudah bisa membaca atau belum? 好，小朋友们跟老师一起读。这是我的房间，我的房间很乱。我们看拼音，请你们跟老师读。这是我的房间，我的房间很乱. Ya, kita lanjut kalimat yang berikutnya. 开始。我的笔在哪儿呢？我的笔在哪儿呢？ Nah, itu kalimat kedua. Berikutnya. 我看看床上没有笔。我看看床上没有笔。我看看床下也没有笔。我看看床下也没有笔。我看看枕头上也没有笔。我看看枕头上也没有笔。Baik, kita lanjut ke kalimat berikutnya. 我看看枕头下
也没有鼻。我看看枕头下，枕头下也没有鼻。我看看抱枕上，抱枕上没有笔。Jangan lupa ikuti ya, harus diikuti. 我看看抱枕上，抱枕上没有笔。我看看抱枕下，抱枕下也没有笔。我看看抱枕下，抱枕下也没有笔。Oke, kita lanjut kalimat yang berikutnya. 我的笔在哪儿呢？我的笔在哪儿呢？ Dan kalimat yang terakhir, kita baca. 原来在被子下呢。原来在被子下呢。Nah, sampai di sini anak-anak sudah bisa membaca. Nah, kalau belum bisa baca, silahkan latihan lagi, boleh diputar lagi videonya supaya anak-anak bisa membaca teks bacaannya dengan pelafalan dan nada yang benar. Jangan lupa artinya juga harus dibaca ya. Kemudian anak-anak ketika membaca harus lebih banyak melihat huruf Hanzi daripada pinyin, karena nanti ketika Lause kasih tugas atau ulangan, Lause sangat sedikit memberikan pinyin pada katanya, bahkan tidak ada pinyin, supaya anak-anak terbiasa dengan huruf Hanzi. Oke. Nah, di sini ada kuis. Kuisnya adalah apa arti dari kata berikut. Yang pertama adalah 在哪儿, kemudian yang kedua 床上, dan yang ketiga 枕头下. Nah, silahkan kalian tulis jawabannya di kolom komentar ya. Baik, sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah menyaksikan videonya sampai akhir. Jangan lupa belajar dan selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.